Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu telah menyempatkan hadir dalam pertemuan kita yang pertama ini. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru yang semakin semangat setelah aksi nyata 14 ini nanti. Nah, pada hari ini saya akan menyebarkan tentang pemahaman penerapan pengalaman budaya positif. Ya, ini terkait aksi nyata saya di modul 1.4 dalam program Guru Penggerak angkatan ke-9. Nah, alangkah baiknya nggak usah pakai mikir ya, panjang nanti ceritanya. Ya, di sini saya adalah guru penggerak angkatan 9 yang sekarang melaksanakan modul 1.4. Nah, langsung saja intinya tentang konsep inti budaya positif yang saya pelajari. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar kita. Kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, kita diibaratkan sebagai seorang petani, di mana petani itu dapat misalnya menanam padi, dia hanya menuntun tumbuhnya padi, di mana dia memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman, membasmi ulat-ulat, jamur yang mengganggu tanaman. Sebagai guru, kita bertanggung jawab untuk menghilangkan atau mencabut perasaan-perasaan yang tidak baik dari setiap anak itu. Nah, untuk yang menghalangi pengembangan potensi murid, di mana pada suatu lingkungan yang aman, yang nyaman, kita memberikan kesempatan dan kebebasan kepada murid untuk berproses belajar, ya, sehingga siswa tersebut mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Di mana yang pertama merubah paradigma kita. Nah, paradigma kita kan selama ini hanya kita berpikir bahwa anak tersebut dapat kita ukur dengan kognitifnya saja, dengan pengetahuan. Nah, di dalam pembelajaran paradigma baru ini, kita belajar tentang pembelajaran yang berdiferensiasi, yang berpusat kepada anak, yang sesuai dengan kebutuhan dari setiap anak. Nah, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian, adapun yang untuk mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan kontrol, yang selama ini stimulus respon kita semua kebutuhan dari setiap anak itu sama. Nah, kita rubah menjadi setiap kebutuhan dari anak itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, ya. Padahal menurut teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Adapun perilaku buruk dapat dilihat sebagai suatu kesalahan. Adapun menurut teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan, ya. Kemudian disiplin positif. Nah, disiplin positif ini berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian tujuannya menanamkan motivasi pada murid-murid untuk orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, sebagai seorang pendidik, kita harus memiliki tujuan kita, yaitu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal. Kemudian memiliki motivasi dari dalam diri mereka masing-masing untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Adapun nilai kebajikannya yang harus kita tanamkan, yaitu nilai-nilai kebajikan menurut
William Glasser, ya. Dia mengatakan bahwa setiap perbuatan itu berbeda dan memiliki tujuan. Kemudian selanjutnya hukuman atau konsekuensi. Nah, kalau kita memberikan hukuman kepada murid, kadang-kadang kita merasa nggak tepat untuk mereka. Nah, di sini kita belajar tentang hukuman itu. Apa itu hukuman? Tidak terencana. Tiba-tiba murid tidak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba dilibatkan bersifat satu arah, berupa hukuman psikis atau fisik. Ya, kemudian konsekuensinya terencana, disepakati sesuai dengan peraturan murid, tetap dibuat tidak nyaman dengan sikap guru yang memontar murid. Jadi itu konsekuensinya kalau kita menggunakan teori tentang hukuman. Kemudian motivasi perilaku manusia, ya. Nah, ada yang pertama tadi hukuman, ya. Hukuman untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ini sering kita gunakan. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, kita memberi hadiah. Ternyata nggak tepat, nggak bagus juga kalau kita sebagai guru memberikan terlalu sering mengiming-imingi anak-anak. Siapa yang bisa menjawab begini, angkat tangan. Jadi anak itu merasa termotivasi. Kalau nggak dapat hadiah, saya besok nggak mau lagi mengerjakannya. Ya, ada kalanya boleh diselingi. Begitu, jangan setiap hari kita ada dapat hadiah, begitu tidak. Kemudian yang terakhir, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Ya, kita harus tanamkan, kita motivasi anak itu diselingi juga dengan pemberian hadiah. Tapi jangan setiap kita memberikan tugas kita kasih hadiah kepada murid tersebut. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Nah, saat kita berjuang, lanjut ke restitusi. Nah, restitusi ini ialah membantu murid orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Di mana ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang dapat mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Kemudian inilah ciri-ciri restitusinya. Restitusi itu untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian restitusi fokus pada karakter, ya, bukan tindakan. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Nah, setiap tiga tadi yang saya bilang tadi pertama, setiap miskonsepsi tadi, setiap kita berpandangan bahwa setiap murid itu konsep kebutuhannya sama, ternyata tidak. Jadi setiap anak itu kebutuhannya berbeda-beda. Nah, untuk di sini kita akan belajar tentang kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ya. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini, yang kedua, cinta dan kasih sayang. 3, kebebasan. 4, kesenangan. Dan 5, kekuasaan. Inilah kebutuhan dasar dari dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan dengan cara yang positif. Jadi kita harus mencari alasan, mencari akar dari masalah tersebut dan menentukan apa yang cocok untuk si anak. Jadi nggak kita biarkan saja dia berekspresi dengan sesukanya, tapi kita arahkan, kita tuntun menjadi arah yang lebih baik. Ya. Nah, bila guru dapat membangun, bila kita sebagai guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, ya, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif, ya, dalam dunia yang berkualitas dan menghargai nilai-nilai kebajikan. Nah, kita sebagai guru memiliki 5 fungsi kontrol. Yang pertama tadi penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah,
ya, kemudian sebagai teman, kemudian pemantau dan manajer. Ya, kita punya 5 posisi kontrol ini. Yang pertama, kita fungsi kontrol. Kasus pertama ya, siswa datang terlambat sekolah. Nah, kita langsung sebelum kita belajar Merdeka Belajar ini, kita langsung hukum mereka. Hormat bendera di depan atau hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, ini adalah salah satu tindak penghukum, tapi tidak boleh lagi ya menghukum anak dengan hormat bendera. Ya, kemudian pembuat rasa bersalah. Nah, kata-katanya seperti ini. Kalau kita membuat rasa bersalah itu berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Jadi kita gugah perasaannya, kita buat mereka merasa bersalah. Kemudian sebagai manajer, ya, ini apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ya, itu pada kasus kita sebagai manajer. Nah, alangkah baiknya kita sebagai guru ini kita harus bertindak sebagai manajer. Ya, jadi kita manage anak tersebut supaya dapat menemukan dari jawaban atau masalah yang ada pada dirinya. Kita gali, ya. Kemudian yang kedua, penghukum. Nah, penghukum tadi sudah ya, kata-katanya seperti ini. Menghardik, menunjuk-nunjuk, ya, menyindir. Nah, itu menghukum itu. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, saya akan suruh kamu menyuci atau membersihkan kamar mandi. Nah, kemudian hasil dari perkataan kita tadi, murid akan merasa berontak. Ya, dia akan berontak dan pendendam. Jadi ketika kita berjalan di luar, dia akan nggak tegur kita karena dia benci sama kita. Tapi kalau dia senang sama kita, tentu ketika kita di jalan berpapasan, mereka akan hormat dan memberikan salam. Dan kalau benci, inilah akibatnya tadi. Ya. Kemudian lanjut pembuat rasa bersalah. Nah, ini pembuat rasa bersalah ini kita berceramah menunjukkan kekecewaan kita mendalam. Di mana kata-kata kita, kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu. Kita kan sudah membuat perjanjian atau peraturan kelas, kamu tidak menepatinya. Nah, hasilnya kalau kita membuat rasa bersalah, mereka akan menyembunyikannya, menyangkal, bahkan sampai berbohong. Ya, dari hasil tentang pembuat rasa bersalah. Selanjutnya, murid akan berkata, maafkan saya Bu, Pak. Nah, dampak pada muridnya akan rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Kaitannya bagaimana dengan dunia berkualitas? Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Dia merasa bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Kemudian sebagai teman, ya, murid tadi berkata, contohnya ini, saya berpikir Bapak Ibu teman saya. Sekarang dampaknya terhadap murid tergantung tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan. Kaitannya murid meletakkan guru sebagai orang yang penting dalam dunia berkualitas. Nah, guru sebagai pemantau. Ini hanya melihat saja ini, yaitu menghitung dan mengukur. Apa contohnya dalam pemantau? Kita sebagai guru melakukan memberikan konsekuensi dari peraturan yang sudah kita buat. Ya. Apa yang telah kamu lakukan, contohnya apa yang terjadi sekarang, dampaknya bagaimana hasilnya? Menyesuaikan bila diawasi. Jadi ketika diawasi, murid-murid itu akan bekerja. Tapi ketika tidak diawasi, murid itu tidak akan bekerja. Itu dampaknya. Kemudian contohnya murid berkata, jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Jadi ketika dia melakukan ini, saya mendapat apa? Kemudian dampaknya pada murid, menitik beratkan pada dampak diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Ya, kaitannya murid meletakkan guru peraturan di dunia yang berkualitas. Nah, ini yang paling penting sebagai seorang guru kita nih, ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan di dalam 5 fungsi kontrol tadi, yaitu manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berkata, apa yang kita yakini?
Misalnya dia terlambat, kenapa kamu terlambat? Ya, tentu dia akan menjawab begini dengan alasannya. Nah, apa yang kamu yakini terhadap hal tersebut bagus sudah. Nah, kalau tidak, nah kamu mau nggak memperbaikinya? Ya, kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira apa yang akan kamu lakukan tentang dirimu untuk melakukan perbuatan itu? Jadi kita tahu. Jadi dampaknya apa? Menguatkan watak dan karakter. Dia mencari solusi dari kesalahan yang telah dibuatnya tadi. Makanya saya bilang tadi, sebagai seorang guru kita harus mempunyai fungsi kontrol sebagai manajer tadi yang paling penting. Kemudian dampaknya bagaimana? Dapat mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Nah, posisi kontrol apakah aku? Apakah saya kecewa sekali denganmu? Kamu tidak pernah melakukannya? Apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Ayo lakukan demi Bapak Ibu. Kemudian kamu tidak akan mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ya. Selanjutnya, ini keyakinan kelas. Pada komunitas kita yang lalu, saya sudah dengan Ibu Sari sudah mengingatkan bahwa keyakinan kelas ini mana lebih baik daripada peraturan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, kalau keyakinan kelas, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan tertulis tanpa makna. Jadi apa fungsinya? Kaitan keyakinan itu yang misalnya keyakinan kelas kita ini, dia hanya berfungsi di dalam kelas kita ini saja. Ya, nanti kita pada komunitas selanjutnya kita akan belajar membuat tentang keyakinan sekolah. Ya, yang harus dipatuhi di sekolah kita ini. Ya. Kemudian pembentuk keyakinan kelas ini bersifat abstrak, ya, berupaya pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar lebih mudah sesuai kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, seperti kemarin kami kelas 6 sudah membuat keyakinan, ya. Salah satunya dapat Bapak lihat di dinding yang sudah tertempel, ya kan? Nah, di keyakinan kelas itu, jadi kita tanya kepada murid, kita membuat keyakinan kelas nih, yang diyakini, yang berasal dari murid itu tersendiri. Apa kira-kira keyakinan yang harus disepakati dalam setiap kelas ini tadi? Ya, jadi setiap murid yang membuat keyakinan kelas itu. Kebetulan di kelas 6 ini ada 15 keyakinan kelas yang sudah terangkum dan disetujui oleh warga kelas 6. Ya kan? Kemudian bagaimana prosedur pembentukannya? Ajak untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas, ya. Jadi kita nggak bisa langsung, oh itu nggak boleh, nggak bisa begitu. Tulis saja semua dulu. Tulis saja semua peraturan yang mereka anak-anak inginkan, ya. Kemudian mencatat masuk-masukan di bawah tulis, ya, agar hasil curahan dapat dilihat mereka. Oh, berarti mereka merasa bangga. Oh, kata-kataku tadi tertulis juga ya di situ. Kemudian ganti kalimat dalam bentuk negatif dan menjadi positif. Misalnya kalimatnya negatif, kita arahkan menjadi yang lebih positif. Kemudian sebaiknya keyakinan sekolah atau kelas tidak terlalu banyak. Ya, bisa berkisar antara 3 sampai 7 prinsip keyakinan. Ya, kalau kita merasa kebutuhan kelas kita mungkin 7 saja bisa, ya kan? Padatkan di situ. Tapi kalau kami berpendapat kemarin agar semua anak dapat terangkum, maka sampailah 15. Gitu. Tergantung dari kebutuhan dari setiap kelas. Kemudian lekatkan di dinding kelas, tempat yang mudah dilihat, ya. Ya, kami sudah dapatkan 3, 4, 1, 2, 3, 4. Kebetulan saya kelas 6 membagi murid menjadi 4 kelompok untuk membuat kegiatan tugas ini. Kemudian dalam penanganan murid, yaitu segitiga restitusi. Nah, dalam segitiga restitusi ini mungkin Bapak Ibu udah pernah dalam diklat-diklat yang lain, tapi hari ini kita pahamkan lagi bahwa segitiga restitusi adalah suatu proses dialog
yang menjalankan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di mana segitiga restitusinya ada 3. Yang pertama yaitu ini dia, menstabilkan identitas. Yang pertama. Kemudian menanyakan keyakinan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Ya. Makanya disebut dengan segitiga restitusi. Kemudian yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal-hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya, jadi jangan kita berbuat salah langsung, oh nggak boleh, nggak boleh. Kita harus memberikan permaknaan kepada murid. Jadi nggak apa-apa, kita yakinkan dulu dia, kita stabilkan dulu identitasnya supaya dia bisa tenang dalam ketika kita memberikan arahan. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Setiap manusia pasti mempunyai kesalahan. Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ya, kita bisa menyelesaikannya ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ya. Contoh guru sebagai manajer, ya, yaitu menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama, apabila ada permasalahan dalam kelas bisa kita pecahkan bersama di sini. Coba ada permasalahan, oke, silakan Pak Wid. Gini Pak Rizal, ada satu orang murid saya, itu sebetulnya banyak sih masalahnya. Muridnya cuman satu orang ini namanya si Arjun. Iya. Dia dulu kan kayak mana itu rasa apa nggak mau belajar, tapi setelah saya buat meja itu di dekat saya, sekarang dia udah berubah, gitu. Udah mau menulis, udah istilahnya udah bisa lah dia. Cuman rasanya itu belum Masih sembuh. masalah. Baru bisa sadarkan. Baru satu orang lagi murid namanya si Abay. Kayak mana dia, ibaratnya dia kan menulis, dia mencontek aja, huruf tadi nggak betul gitu. Maksudnya tinggal nulis di buku itu kan tinggal mencontek, tapi huruf itu nggak betul tulisannya. Maksudnya umpamanya baca kamu, huruf ini Hilang. iya, padahal cuma menengok gini. Kayak mana itu mengatasinya? Oke, baik. Itu ada permasalahan dari kelas 1 salah satu ya, ada 2 contohnya ya. Yang murid yang tidak sebenarnya udah Ibu selesaikan sendiri tadi, ya kan? Dengan cara apa? Yang terpenting kita jadi guru ini harus perpanjang sabar. Ya, kita nggak bisa jujuk aja besok harus bisa, enggak. Dan mereka itu membutuhkan tahapan dari tahap 1 ke tahap selanjutnya. Tentu dengan cara kita yang harus lebih sabar. Kalau kita marah-marah, 1 yang kita bilang, 10 yang lupa anak tadi. Begitu, ya. Nah, ada lagi kira Bu Sari, bagaimana caranya menurut Bu Sari? Iya, nggak apa-apa. Boleh kita diskusi nih, menyelesaikan masalah yang diselesaikan, yang dipermasalahkan oleh Ibu Farid tadi. Seperti yang Bapak bilang tadi, buat peraturan kelas. Iya, dengan keyakinan kelas ya Bu Sari, itu tadi. Kemudian salah satunya lagi Bu Farid, kalau dia si anak memang masih, kalau kelas 1 memang itu masih aktif-aktifnya di situ. Karena anak kelas 1 itu kalau menurut buku yang saya baca hanya 15 menit dia bisa diam. Makanya jadi guru kelas 1 itu memang membutuhkan tenaga yang ekstra, ya, untuk menghadapi si anak. Tentu dengan apa? Kita alihkan dengan tugas-tugasnya, dengan pembelajaran. Ketika sudah mulai muak mereka, bawa nyanyi, ya kan? Bawa mereka riang. Ketika udah suntuk dia kan, bawa bernyanyi. Kemudian setelah bernyanyi kan mereka kembali lagi dia dengan ice breathing yang sudah kita buat. Kemudian kita arahkan lagi dia untuk mengerjakan tugas itu dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Begitu.
Ya Bu Pawe, nah, sudah bagus itu. Ini pengalaman pasti banyak, makanya bisa langsung dieksekusi oleh Ibu Pawe. Kemudian ada lagi pertanyaan Bu Sari? Gimana cara mengatasi anak yang males nulis, baca, kemudian udah dileskan sama orang tuanya, tetap aja di kelas dia males. Gimana caranya Pak? Oke, sementara ya Bu Sari, ini kita posisi kontrol kita sebagai seorang guru tadi. Posisi kontrol sebagai seorang guru. Ya. Ya. Nah, tentu Bu Sari kita harus mempunyai posisi kontrol tadi dengan 5 tahapan kita sebagai seorang guru. Mana tadi yang saya bilang, kita sebagai guru yang paling penting ini posisi kontrol sebagai manajer. Jadi kita tahu bagaimana dampaknya supaya siswa itu dapat mengevaluasi dirinya. Kita ketika murid yang begitu aja masih tetap malas tadi ya Bu Sari ya, kita dekatkan diri kita dengan dirinya. Ya, bagaimana caranya? Dengan kata-kata yang baik, yang mengena di hatinya, ya, supaya dia ini perhatian sama saya ya. Karena anak-anak ini kan gitu dia. Apabila kita perhatian lebih, maka apa yang kita bilang, ya kan, nanti itu yang diingatnya, gitu. Ya, fungsi kita sebagai manajer. Kemudian, nah, jangan sesekali kita menggunakan kekerasan fisik. Ini pukulin, bong. Jadi anak tersebut down dia. Ketika kita pukul meja kuat, bong. Tentu dia akan terkejut dan apa yang kita sampaikan dia akan takut. Takut tidak akan masuk ke dalam pikiran mereka. Begitu, Bu Sari. Bagaimana? Kira-kira? Ya? Kadang sudah saya lakukan seperti itu Pak. Terus lama-lama kayak mencak gitu. Dia. Nah, itu tadi posisi kontrol tadi, ya. Kita harus gunakan, ada sebagai hukuman, ada pemberi hadiah, dan kita dekatkan dirinya. Mungkin itu Ibu Sari dia terlampau manja sama ibu, ya kan? Jadi dampak orang terlampau manja ini dia akan berlebihan menganggap kita teman. Memang tadi dalam posisi kontrol dia ada sebagai teman kan, tapi ada kalanya kita serius dalam menghadapi si anak tersebut sehingga ada rasa bersalah mereka ketika membuat kesalahan. Ya, mungkin Pak Rambi mau menambahkan itu. Ada tambahan dari Pak Rambi. Dia banyak apanya nih Pak Rambi ini? Apa kira-kira Pak Rambi? Iya, terima kasih Pak Rizal. Kalau kami melihat kita kan dulu sebagai manajerial, manajer, tugas manajer itu mengatur, memanajemeni apa yang menjadi kesepakatan, apa yang kita buat di dalam kelas. Jadi kita sebagai aktor utamanya. Jadi kalau udah ada kesepakatan kita yang kita tulis seperti di kelas 6 ada 15 keyakinan ya? 15 keyakinan. Nah, kita sebagai manajer mengarahkan anak, mengingatkan supaya mereka ikut aturan itu. Kalau misalnya anak melanggar, contoh misalnya kita sudah buat di kelas, tetapi ada anak masih melanggar aturan itu, kan itu ada kasus. Contoh, kita buat di situ anak-anak kelas 1 misalnya, anak-anak harus rajin membaca. Ternyata kasusnya belum bisa membaca. Nah, guru sudah memberikan berbentuk tulisan bersambung, titik-titik, memberikan pengarahan, pengenalan huruf, sudah semua. Ternyata belum berhasil juga. Nah, bagaimana ini menyikapinya? Sebagai seorang manajer kita harus bijak untuk mensiasati, mencari solusi apa yang harus kita lakukan supaya anak ini selesai dari persoalannya. Yang nggak bisa baca, yang nggak bisa hitung, yang malas belajar, yang ribut-ribut, yang suka keluar ke kamar mandi, yang lasak. Kan ini kasus semua sekolah ini, semua kelas. Apa yang harus kita lakukan? Salah satu yang kita lakukan, pendekatan terhadap si anak, melihat kepribadian si anak. Lihat dulu dia kepribadiannya. Oh, ini suka kali, ini lasak, ya kan? Berarti kepribadiannya ini aktif orangnya. Nah, di samping dia aktif lasak, apa yang harus kita berikan sama anak ini dengan kelasakannya, gitu dia. Jangan kita bilang jemput, jangan. Artinya kalau dia lasak, ya kita berikan. Maju kau ke depan, hapus papan tulis.
biar dia bergerak dengan kelasakannya. Gitu dia. Jadi dia aktif tapi ada yang dikerjakannya. Gitu dia. Misalnya contoh, ambilkan ini. Misalnya sesuatu, ambilkan di dalam lemari itu buku yang harus dibagi-bagikan ya. Itu mengaktifkan kelasakannya dengan hal yang positif. Nah, disitulah yang harus kita cari. Apa masalah ketika itu kita sudah lakukan, ternyata tidak berhasil, cobalah kita cari tahu sumbernya. Apa itu sumbernya? Dari rumahnya, dari orang tuanya, bagaimana kehidupannya. Nah, ternyata kita dapatkan dari orang tua, anak itu memang begini di rumah, begini. Orang tuanya bagaimana? Ternyata tidak mau melihat bagaimana si anaknya di rumah, dibiarkan, ada pembiaran. Nah, gitu kan, ada pembiaran. Akhirnya dia hanya serahkan sepenuhnya ke sekolah. Tidak bisa begitu. Apa yang bisa kita atasi, yang mau kita buat terhadap si anak, itu sudah kita tanggung jawabi, sudah kita lakukan. Nah, sarankanlah kepada orang tua supaya dibentuklah kerjasama orang tua dengan siswa, orang tua dengan guru, supaya terjadi kesepakatan. Kalau dia di rumah begini, ibu harus begini. Jangan ibu bikin pembiaran, sehingga dia di rumah pun diberikan pengarahan, diawasi, di sekolah pun begitu. Jadi banyak arus teknik yang kita buat. Itu namanya kita sebagai manajerial, karena kitalah yang menjadi bosnya di dalam kelas itu. Jadi kalau kita tidak mampu misalnya mengarahkan mereka, maka di situ kita merasa menjadi seorang manajer yang gagal. Jadi harapan kita sebagai manajer, ya kan, supaya kita cari teknik, bisa bersosialisasi antara satu dengan yang lainnya. Nah, apa yang mau dibuat, coba kita rembukan, kita diskusikan. Tapi harapan kami seperti kasusnya Bu Pawe, kasusnya saya nggak bisa baca, padahal udah dileskan ini, ya kan? Nggak bisa juga. Nah, makanya kami bilang tadi, lihat dulu, coba lihat sumber dulu dari rumah, atau lihat dulu si anak itu karakternya bagaimana. Berikan dia sesuai apa yang dia bidang dan punyai. Contoh, kami sudah sampaikan tadi, kalau dia rasa nggak bisa dia baca, jangan kasih baca. Susah itu. Kalau dia nggak bisa baca, jangan kasih baca, kasih dia nyanyi. Gitu dia. Dengan bernyanyi dia membaca, menghafal gitu ya, menghafal dari yang huruf-huruf itu. Menghafal misalnya A, B, C, D, E, F, G, bernyanyi. Jangan suruh baca. Jadi itu ya, A, I, J, K, L, M. Meskipun itu mana A? Oh, misalnya A ini, mana D? Dia bingung. Dia tidak tahu. A, B, C, D. Oh, ini D. Jadi mulai dia mengingat. Mulai dia mengenal bentuk huruf itu A bagaimana. D perutnya ke depan atau perutnya ke belakang, mulai diulang. Meskipun diulangi selalu dari A, gitu dia. Jadi ada namanya menarik pelajaran itu yang dilakukan untuk si anak supaya dia betah gitu. Sama kayak kami di lapangan di olahraga kan gitu. Kalau tiap harinya kami kasih main bola, tiap hari kami, jadi anak-anak bosan kan, boring kan. Jadi hari ini misalnya pakai air, besok pakai karet, besok pakai ban, besok pakai kayu. Jadi terus berbeda-beda. Jadi anak-anak senang terus sampai-sampai kalau mau olahraga, Pak, kami semalam mau olahraga nih kan. Akibatnya mereka menuntut kita, karena apa? Mereka senang dengan pelajaran itu gitu. Bukan berarti misalnya datang ibu itu, udah malas nih kita belajar. Iya. Nah, di situ kan ada apa di situ kan gitu. Jadi buatlah yang menarik dengan bermacam-macam bentuk. Mau nyanyian, mau bagaimana, apalagi kita bisa sekarang dengan video kan, video, foto, segala macam gambar, banyak yang menarik. Mungkin itu tambahan dari gambar ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Amin. Tanpa sengaja, ya kan, kita sudah belajar yang namanya kolaborasi dalam bentukan segitiga restitusi ini. Kita sudah mencari
jawaban atau meyakini bahwa apa yang kita buat tadi kita temukan solusinya sendiri, ya, dengan cara tambahannya kolaborasi dengan orang tua, ya, bagaimana dia di rumah. Kalau di sekolah aja terus begini udah kita bikin seperti itu, kita harus kolaborasi dengan orang tua juga, Bu Sari, sama seperti yang dibilang Pak Rambe tadi, kita kolaborasikan. Kalau begitu juga berarti kita yang harus introspeksi diri, berarti kita harus merubah metode pembelajaran kita terhadap si anak. Ya, bukan berarti setiap anak ada 30 metode yang kita bikin, tidak. Ya, tetapi bagaimana cara menemukan supaya proses pembelajaran tersebut terjadi yang berpusat kepada si anak. Itu yang harus kita perubahin. Makanya ketika saya bilang tadi, perubahan paradigma lama menjadi paradigma baru, menjadi yang lebih positif. Ya, mungkin itu saja. Ada lagi, Bu? Ya, Bu, silakan. Kepala sekolah ini, Ibu kepala sekolah dulu, Bu. Ya, bagaimana, Bu? Pertanyaan apa tanggapan ini? Ya. Sekarang ini kan sangat marak sekali masalah pembulian di sekolah. Jadi saya sedikit memperhatikan ada beberapa siswa yang kalau kita perhatikan mungkin dalam segi fisik maupun ada kekurangan. Dan ketika kita perhatikan ada teman-teman yang lain, bahkan kita sebagai guru, dengan menyebutkan si anak tersebut dengan memanggil ataupun menyebutnya tidak dengan nama. Nah, setahu saya pembulian itu tidak hanya berupa fisik, tapi juga bahasa. Bagaimana mengatasi hal-hal yang berhubungan dengan pembulian ketika si anak merasa kecil hati, mungkin fisiknya yang tidak baik, kita lihat ada kekurangan ataupun kelihatan anak ini seperti anak kekurangan mental, tapi kita memanggilnya dengan sebutan yang tidak wajar. Nah, ini saya rasa ini merupakan salah satu pembulian bahasa. Jadi bagaimana sikap kita dan apa yang harus kita lakukan jika kita melihat anak kita membuli seseorang atau membuli temannya sendiri. Pertama, yang kedua, bagaimana sikap apa yang kita lakukan ketika kita seorang guru juga menyebut si anak dengan kata istilah yang mungkin membuat dia berkecil hati. Jadi ini dari saya pada Rizal, mohon sedikit disampaikan. Terima kasih. Bu, terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Untuk dalam mengatasi kasus pembulian, kita kan di sekolah sudah melaksanakan piket kemarin setiap harinya, ya kan, secara bergantian. Nah, di setiap piket itu, Bu, kami para guru sering memberikan pembiasaan positif, ya, pembiasaan positif pada anak. Contohnya dalam ketika memanggil abangan kelas, dia menyebutkan abang atau kakak. Memang agak membutuhkan waktu, ya kan, Bu, dari tahap ke tahap. Tapi saya lihat belakangan ini sudah menjadi arah yang lebih baik, ya. Ketika kita memanggil anak, dia gitu nggak, tapi dia menjawab saya. Nah, masalah pembulian ini juga sudah diingatkan. Kami sudah membiasakan pembiasaan positif, Bu, dengan tidak membuli dengan kata-kata misalnya yang seperti bilang tadi yang tidak sesuai dengan dirinya. Ya, memang itu adalah salah satu pembulian yang sering terjadi tanpa kita sadari di kita sebagai guru. Ya, misalnya si anak itu rambutnya begini, kita langsung, gini gitu. Jadi kita memberikan kata-kata negatif sehingga si anak itu merasa kecil hati. Tapi belakangan ini kita sudah memberikan
pembiasaan yang positif kepada anak didik melalui setiap hari gurunya piket. Seperti tadi Bu, Pak Rambe memberikan kalimat atau pembiayaan positif ketika menjawab, ketika gurunya sudah berbicara, si anak didik sudah diam dan mendengarkan. Nah, itu adalah salah satu pembiayaan positif, yaitu sopan santun. Nah, untuk pembulian ini tadi memang hampir sering ya kita lihat di sekolah-sekolah lain, tapi sekolah kita mungkin agak jarang terlihat Bu, karena kita guru-gurunya di sini memberikan arahan setiap hari itu secara bergantian. Ya, mungkin besok giliran Ibu Herlendi. Nah, besok Ibu ingatkan tentang bagaimana kita tidak boleh membuli dari si anak tersebut. Begitu. Begitu juga tadi Pak Rambi pagi sudah disampaikan. Begitu. Jadi setiap gurunya setiap hari mengingatkan, ya, stop bullying. Kalau belum stop bullying, dia tangannya seperti ini, stop bullying. Ya, tidak boleh berkata-kata yang tidak baik atau yang menyinggung perasaan dari si anak. Begitu, Bu. Dari kami. Ya, perlu juga nanti disampaikan ketika barisan itu sebutan yang tidak boleh disebutkan ke anak itu disebutkan, misalnya si gendut, si pesek, si botak, si kambing, si kecil, si hitam, segala macam itu jangan disebutkan. Siap. Nah, Nanti karena itu juga malah salah satu pembulian bahasa ke fisik. Memang kita kan manggil Iya, itu saya sendiri punya. Iya. Jadi itu pelajaran bagi kita semua bahwa pembulian itu bukan hanya fisik aja, tapi dari segi bahasa juga. Besok giliran Ibu Herlendi yang mempraktekkan itu. Bagaimana cara Ibu besok menyampaikan kepada murid bagaimana tidak boleh membuli dari segi bahasa, terutama tentang fisik dari setiap anak. Begitu. Kemudian anak itu perhatikan yang laki-laki juga jangan terlalu usil, suka memegang perempuan juga perlu sampaikan, karena kadang-kadang ada yang terlalu masih kelas 1 pun suka genit, suka pegang, barusan saya masuk, mau saya dipegang sama anak, itu juga perlu diberikan. Takutnya kita nantinya masuk kamar lagi kan dicuci. Jadi kali ini kita menjaga supaya jangan terjadi pembulian fisik pada anak-anak. Anak perempuan ini harus dijaga, jangan sampai anak laki-laki ini memegang atau menyentuh perempuan yang lawan jenis yang tidak dibenarkan. Jadi nanti anak perempuan itu bisa kecil hati, jika dia tersentuh, dia sedih, dia tidak bisa ngomong, dia mau ngomong ke gurunya malu, mau ngomong ke orang tuanya takut, tapi dia merasa, aduh aku tadi sudah diginiin sama teman laki-laki itu. Nah, itu juga Baik, ini salah satu tambahan dari kepala sekolah bahwa pembulian itu bukan hanya dari kata-kata, tapi dari segi fisik memegang yang berlawan jenis tidak boleh. Gitu. Ada bagian-bagian penting yang tidak bisa dipegang oleh laki-laki atau orang lain. Masuk begitu. di kelas kami ya. Iya, Itu juga lah. begitu juga ya Pak ya. Kesayang itulah selalu. Ya, mungkin dari sini nanti Pak, setelah tambahan dari kepala sekolah, jadi kita setiap piket nanti kita adakan pembiasaan positif itu tentang bullying, tentang tidak boleh menyentuh atau yang berlawanan jenis, ya. Kemudian yang tadi lagi, jangan lupa untuk membuang sampah sembarangan. Kita harus jaga juga lingkungan. Begitu. Demikian. Ada lagi tambahan? Pak Emi dan Bu Sari sudah, Bu Sari tadi ya? Bagaimana? Ya. Ini dulu Pak, Ya. saya perhatikan dari kelas 1 sampai kelas 6 Ya. masih banyak yang nggak tahu huruf Ijaya itu. Huruf Wijaya agama ya. Sementara kan dianjurkan yang kelas 1, 2, 3 ada pendek, yang kelas tinggi ya panjang. Jadi ketika saya suruh menghafal gitu, nggak mau melaksanakan. Apa kendala? Mana Pak dalam Oke, yang itu tadi sama seperti yang tadi Bu. Kita harus melaksanakan posisi kontrol. Kalau kelima posisi kontrol ini kita tidak dapat, kita yang harus introspeksi diri. Apa yang harus kita lakukan? Siapa tersebut nanti kita koordinasikan sama orang tua. Begitu. Jadi siapa kira-kira yang apanya nih? Nah, kita kalau sudah kita kasih di sekolah dia nggak mau juga mengerjakan, kita dekatkan diri kita. Kalau juga tidak bisa kita kolaborasi dengan orang tua.
Kalau tidak bisa juga kita kolaborasi antara guru. Apa? Pemecahan masalah dari permasalahan di kita ini. Begitu. Jadi kita semua ini kerjasama satu tim. Ya, 10 tim kata semalam, kata Pak Raja Ritma, hasil sekolah penggerak kita. Jadi semua apa permasalahan ibu sampaikan. Jadi di setiap kelas, misalnya kelas 6 misalnya ibu bermasalah. Nah, koordinasikan dengan satu kelas, guru kelasnya dulu, wali kelasnya. Nah, nanti baru kita titik temukan, kita cari penyebabnya dengan cara memvalidasi seperti segitiga restitusi tadi. Jadi kita dapat menemukan jawaban dari dirinya sendiri nanti, ya, gitu. Dia dapat menemukan, meyakini apa yang dibuat itu salah dan dia akan memperbaiki kesalahan tersebut. Begitu dia, Bu. Ya. Oke, terima kasih banyak, Bu. Demikian acara kita hari ini. Seminar kita hari ini, seminar diseminasi tentang budaya positif. Saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah menyempatkan hadir, ya, walaupun dalam keadaan banyak situasi dengan rapat. Kemudian Bapak Ibu Guru yang telah menyempatkan juga hadir, terima kasih. Ya, saya tidak dapat membalas satu persatu kepada Bapak dan Ibu. Kemudian Tuhanlah yang akan membalas kebaikan dan kerendahan hati Ibu supaya dapat mengikuti acara ini dan demi kemajuan anak-anak kita di masa yang akan datang. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekolah penggerak. Bergerak, bergerak dan menggerak. Terima kasih. Terima kasih ku ucapkan untukmu. Terima kasih buat ibu bapak guru. Terima kasih ku ucapkan untukmu. Terima kasih, jasamu kan ku ingat selalu. Terima kasih ku ucapkan untukmu. Terima kasih buat ibu bapak guru. Terima kasih ku ucapkan untukmu. Terima kasih, jasamu kan ku ingat selalu. Terima kasih ku ucapkan untukmu. Terima kasih buat ibu bapak guru. Terima kasih ku ucapkan untukmu. Terima kasih, jasamu kan ku ingat selalu.
buat ibu bapak guru. Terima kasih ku ucapkan untukmu. Terima kasih, jasamu kan ku ingat selalu. Yeah, yeah. La 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 la. Oh, yeah, 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 yeah. La 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 la. Oh, 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 yeah, yeah. Terima kasih ku ucapkan untukmu. Terima kasih buat ibu bapak guru. Terima kasih ku ucapkan untukmu. Terima kasih, jasamu kan ku ingat selalu. Yeah, yeah. La 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 la. Oh, yeah, 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 yeah. La 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 la. Oh, 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 yeah. Terima kasih, jasamu kan ku ingat selalu.